Hai, selamat siang. Baiklah, saat ini bertemu lagi dengan saya, nama saya Morgan Sero. Dan saat ini saya mengucapkan terima kasih karena telah mempercayakan saya untuk menjadi pemandu wisata kalian pada saat ini. Oke, perkenalkan, saya lebih spesifik tinggal di Kota Tomohon. Tepatnya lokasi objek wisata yang akan kita tuju saat ini yaitu di Gunung Lokon. Yaitu gunung yang ada di belakang saya, bisa dilihat. Nah, di lokasi ini kita akan pergi dan kira-kira menghabiskan waktu sekitar 1 jam dari lokasi tempat kita berada saat ini, yaitu lokasi Highland Resort, dan ini sangat direkomendasi bagi para wisatawan. Nah, saat ini di Gunung Lokon yang tercatat memiliki tinggi 1580 mdpl untuk puncaknya, sedangkan bagian kawannya berkisar 1140 mdpl. Nah, inilah yang menjadi keunikan dari Gunung Lokon tersebut. Biasanya gunung pada umumnya lokasi kawah berada di puncak, sedangkan Gunung Lokon sendiri berada di bagian bawah, tidak berada di puncak. Nah, tanpa basa-basi lagi, sebelum kita melanjutkan ke starting point, kita harus mempersiapkan diri untuk melewati jalur pendakian ke Gunung Lokon. Nah, yang pertama tentunya seperti pada umumnya kita harus memiliki stamina yang sehat, bugar, dan tentunya ada juga perlengkapan-perlengkapan yang wajib kita bawa jika saudara-saudara sekalian mungkin mempunyai masalah kesehatan atau kondisi kurang baik, agar menyiapkan obat-obat tersendiri. Dan selanjutnya diwajibkan juga untuk menggunakan sepatu trekking, karena jalur yang akan kita tempuh akan melewati lahar beku atau lahar kering. Jadi diharapkan menggunakan sepatu trekking agar tidak tergelincir. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, untuk itu mari kita siap untuk berangkat ke starting point. Halo, hai. Dan saat ini kita telah jumpa di starting point untuk mendaki ke Gunung Lokon. Nah, sebelum sampai tempat ini kita telah melewati daerah-daerah kaki Gunung Lokon, dan di situ bisa kita lihat ada material-material hasil erupsi dari Gunung Lokon. Nah, itu merupakan salah satu hasil yang bisa diambil atau dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, saat ini tadi kita juga telah melewati papan selamat datang ke Gunung Lokon, itu yang dibuat oleh KPA setempat. Dan seperti yang kita lihat ini, inilah rute yang akan kita tempuh. Di sini yang pertama kita akan tempuh yaitu daerah bebatuan, dan nantinya setelah ini kita akan menemukan jalur lahar kering, yaitu sekitaran hampir setengah lebih perjalanan. Nah, seperti yang diingatkan sebelumnya, itu diwajibkan untuk menggunakan sepatu trekking agar kita tidak mudah tergelincir. Dan diingatkan juga ketika kita sementara dalam perjalanan dan sepatu kita mungkin sudah mulai banyak pasir, untuk menghilangkannya kita boleh menghentakkan kaki kita ke batu agar pasir itu boleh jatuh dan tidak mudah tergelincir nantinya. Dan diharapkan juga dalam perjalanan jika ada pertanyaan itu boleh bertanya, karena bisa saja kita menemukan flora atau fauna yang ada di daerah yang akan kita tempuh. Jadi dalam perjalanan ingat juga rekan-rekan kita yang akan bersama-sama dengan kita, jika ada yang mulai kelelahan atau membutuhkan air atau membutuhkan hal-hal, agar kita boleh bersama-sama. Jika mungkin lelah, jika ingin berhenti, bisa diinformasikan. Karena lebih baik kita bersama-sama daripada ada yang tertinggal dan nantinya akan kerepotan nantinya mesti mencari atau menginformasikannya. Dan tanpa basa-basi lagi, masih semangat kan? Oke, let's go.
Iya. Nah, saat ini kita telah berada di lokasi jalur lahar hasil erupsi, dan di sini terdapat banyak bebatuan. Namun yang dapat kita lihat saat ini ada jenis bebatuan ini batu apung, pumice, dan ada juga ini jenis batu skorsia. Ada juga yang begini cuman warna merah, cuman itu sama. Dan ada juga batu-batu obsidian, cuman yang versi kecilnya, dan ada juga yang lebih besar. Nah, ini merupakan hasil erupsi dari Gunung Lokon, dan di bagian sana juga terlihat ada dua lapisan yang berbeda, dan di bagian bawah itu erupsi sebelumnya, sedangkan yang bagian atas itu erupsi yang terbaru sejak terakhir kali Gunung Lokon meletus, itu sekitaran tahun 2011 lalu. Itu sangat nampak, dan itu boleh kita lihat jelas karena ini merupakan jalur ketika hujan lebat. Ini jadi sungai sesaat, makanya bagian sana itu dapat terkikis oleh air, dan kita boleh melihat secara langsung dan jelas itu hasil erupsi yang dari tahun ke tahun. Dan saat ini kita akan juga lanjut, kita akan melihat secara lebih dekat mengenai kawah Gunung Lokon, kira-kira 5-10 menit lagi. Ayo. Oke, masih semangat. Dan saat ini sudah siang hari. Jadi saat ini kita telah berada di kawah dari Gunung Lokon. Bisa kita lihat di daerah sini. Ini merupakan kawah Gunung Lokon yang tingginya sekitar 1140. Beda halnya dengan puncaknya yang bisa kita lihat di sana. Itu tingginya seperti yang sudah dibilang tadi, yaitu 1580. Nah, inilah hal unik yang ada di Gunung Lokon yang merupakan ikon dari Kota Tomohon, yaitu kawahnya berada di bawah dan puncak dari gunung tersebut berada di atas. Nah, dari sini beredar cerita rakyat yang mana berkata bahwa dulunya Gunung Lokon ini adalah gunung yang begitu besar, begitu tinggi, atau dalam bahasa Indonesia kalau ini disebut Gunung Lokon, kalau dari bahasa daerah dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu berarti besar. Nah, itu cerita yang berkembang dari masa ke masa di masyarakat setempat. Nah, di gunung ini berdasarkan pengetahuan maupun informasi yang beredar, di gunung ini sekarang telah menjadi objek wisata yang begitu ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, karena akses yang dapat kita gunakan ke gunung ini sudah lebih jelas dan lebih mudah seperti yang telah kita lalui tadi. Dan gunung ini juga dari informasi yang ada bahwa pernah meletus yang paling terakhir itu pada tahun 2011, dan yang paling besar itu efeknya yaitu pada tahun 1991 yang mengakibatkan sebagian dari masyarakat yang ada di Kota Tomohon, khususnya daerah Kaskasen, Kinilau dan Tinor, otomatis diungsikan karena dampak yang diakibatkan oleh letusan atau erupsi dari Gunung Lokon ini begitu dahsyat. Dan bisa kita lihat di bagian sana itu adalah Kota Tomohon, yang bisa kita lihat itu ada perumahan-perumahan, dan di bagian sana ada Danau Tondano yang berdasarkan dari penelitian maupun
riset-riset sebelumnya yang telah dipublikasikan itu merupakan kaldera yang hasil letusan dari gunung tua yang namanya Gunung Tondano. Pada waktu itu bisa tercipta kaldera Danau Tondano, dan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar karena di bagian pinggiran dari Danau Tondano tersebut ada beberapa masyarakat yang membuat sebagai tempat mata pencarian, entah itu budidaya ikan maupun rumah makan. Dan di sebelah sana bisa juga kita lihat ada Gunung Mahau, juga Masarang. Gunung Mahau itu bisa juga kita kunjungi karena di situ bahkan boleh sampai di puncak itu dengan akses yang lebih mudah. Dan bisa juga kita lihat di bagian sana. Di sana ada Gunung Empung. Gunung Empung juga memiliki kawah dan kita juga bisa mendaki ke sana hingga tiba di puncak. Nah, di puncak itu cukup ekstrim karena di bagian puncak itu kita akan mendaki bebatuan yang kurang lebih hanya sekitaran 2-3 meter lebarnya, dan di bagian samping kiri maupun kanan itu langsung jurang. Namun pemandangan yang disuguhkan juga begitu indah karena kita bisa melihat secara langsung dan begitu jelas kota Manado beserta ada Gunung Kelabat yang di bagian sana. Begitu juga dengan puncak Gunung Lokon ini, namun kita harus memiliki timing yang pas karena kalau kita bisa mencapai di bagian puncak mungkin sekitaran jam 7 itu kita bisa mendapatkan spot foto yang bagus karena akan ada samudra awan. Jadi kita seolah-olah di atas awan karena di sekitaran jam 7 itu nampak jelas, dan di samudra awan itu kita bisa juga melihat puncak dari Gunung Kelabat. Nah, mungkin hanya itu informasi seputaran wisata Gunung Lokon ini. Jadi jangan lewatkan lah untuk datang, berkunjung dan berfoto di objek wisata Gunung Lokon yang tepatnya ada di Kota Tomohon. Jadi silakan diberikan waktu, ada yang mau istirahat berfoto, silakan. Dan kita akan jumpa lagi di titik ini. Ya, oke. Dan saat ini waktu telah sekitaran jam 2 dan kita sudah melihat-lihat maupun bersuah foto di Kawah Gunung Lokon, dan saat ini kita akan kembali lagi dan kita akan mengikuti jalur yang sama. Jadi diharapkan Anda semua menikmati perjalanan kita kali ini ke Gunung Lokon, dan diharapkan ketika kembali ke tempat Anda masing-masing, Anda bisa menceritakan hal-hal menarik, hal-hal positif tentang Gunung Lokon ini, dan kiranya kita juga bisa bertemu kembali di lain waktu. Selamat siang.